Bang, bahas Godzilla Bloodbath dong. Apa itu Godzilla Bloodbath? Pastinya berhubungan dengan analog horror lagi. Jadi Godzilla Bloodbath ini merupakan sebuah video animasi buatan penggemar yang menampilkan sosok Godzilla yang berbeda dan juga mengerikan. Tadinya gue pikir Godzilla Bloodbath ada di satu video, tapi ternyata ada di beberapa video pendek yang dibuat secara terpisah. Pembuat video tersebut bernama Apricottle Animation. Buat yang belum tahu, kalian bisa kunjungi langsung channelnya, dan linknya udah gue taruh di deskripsi video ini. So kalau gitu nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke pembahasannya. Apa itu Bloodbath Godzilla? Jadi Bloodbath Godzilla merupakan salah satu penggambaran monster kaiju yang paling unik dan juga mengerikan. Salah satu, ya, karena kalau kita searching tentang Godzilla horror atau Godzilla analog horror, ada banyak banget karakter Godzilla yang dibuat dengan menampilkan sisi yang lebih kejam. Menurut beberapa sumber, Godzilla Bloodbath dibuat dari penyatuan dua elemen berdasarkan kejadian tragis yang pernah terjadi, yaitu korban Hiroshima Nagasaki dan juga Basilosaurus, genus paus raksasa prasejarah yang pernah hidup di akhir era Eosen, sekitar 41 hingga 33 juta tahun yang lalu. Awalnya, ketika baru pertama kali menyaksikan video Godzilla Bloodbath, mungkin sebagian orang menganggap kalau ini merupakan video yang biasa-biasa aja. Nah, gue mulai tertarik itu pas si Bloodbath ini mengeluarkan napas atom di video yang berjudul Godzilla vs Military. Nah, pas di sini, gue ngerasa kalau visual yang digunakan mulai dari warna, latar tempatnya, sampai pemilihan backsoundnya benar-benar kayak mengandung sesuatu. Dan bener aja, ternyata Godzilla Bloodbath ini lebih dari sekedar penggambaran Godzilla pada umumnya, di mana dia lebih terasa seperti ingin menunjukkan rasa balas dendam kepada manusia, sebagai respon atas kejadian di masa lalu dan juga proses mutasi. Kalian bisa bayangin seberapa mengerikannya rasa balas dendam atas tragedi yang terjadi di masa lalu kepada semua manusia yang ada di zaman sekarang. Penggunaan konsep mutasi menurut gue juga cukup berhasil, apalagi untuk kategori analog horror. Dari segi penampilan, Godzilla Bloodbath bisa dibilang memiliki bobot tubuh yang kurus. Namun itu semakin menjadikan sosok Godzilla yang satu ini menjadi semakin mengerikan. Tubuhnya yang kurus kemungkinan mencerminkan penderitaan atas dirinya. Sehingga nggak heran ketika dia mengalami proses transformasi, tubuhnya itu seakan-akan mengalami pembusukan. Contohnya kayak di adegan ini, di mana Godzilla Bloodbath memuntahkan isi perutnya untuk melepaskan napas atomnya, di mana dia tidak memerlukan isi perutnya hanya untuk melepaskan napas atom. Adegan ini sepertinya ingin menekankan unsur kengerian yang luar biasa jika dibandingkan dengan karakter Godzilla yang lainnya. Dilihat dari sudut pandang manapun, apa yang dilakukan oleh Godzilla Bloodbath memang nggak masuk akal. Bagaimana bisa seekor makhluk mengeluarkan isi perutnya atau bagian tubuhnya tanpa harus mengalami kematian? Next, bagaimana dengan kekuatan napas atom yang dimiliki oleh Godzilla yang satu ini? Ya, rasanya nggak lengkap kalau nggak membahas napas atom ketika kita lagi menyaksikan sosok Godzilla. Napas atom Godzilla Bloodbath bisa dibilang memiliki karakteristik yang sangat unik. Pada saat Godzilla melakukannya, kita bisa melihat bagaimana warna putih menutupi seluruh lempeng yang ada di tubuhnya, seperti cahaya lampu yang bersinar terang. Dan yang lebih aneh lagi, ketika dia sudah menyemburkan napas atomnya, yang kemudian menghancurkan apapun yang ada di jalannya, seketika itu juga Godzilla Bloodbath terjatuh. Pertanyaannya, kenapa dia bisa terjatuh? Apakah dia tertidur setelah mengeluarkan napas atom? Atau dia harus pingsan akibat sudah tidak ada lagi organ di dalam tubuhnya? Coba kalian komen di bawah ya, siapa tahu kalian punya jawabannya. Nah, di video yang berjudul Godzilla vs Military, kita bisa melihat bagaimana manusia mencoba menghentikan Godzilla dengan menggunakan tank. Seperti biasa, tank atau persenjataan berat lainnya adalah sesuatu yang template atau sesuatu yang sudah biasa digunakan ketika monster yang ada di suatu film berhadapan dengan manusia. Yang tentunya apa yang dilakukan oleh manusia ketika menggunakan persenjataan merupakan sesuatu yang sia-sia. Ya, meskipun di beberapa film ada juga yang berhasil, namun di sebagian besarnya penggunaan senjata konvensional seperti itu memang terkesan nggak ada gunanya. Nah, hal yang menarik lainnya yang ada di seluruh seri Godzilla Bloodbath ini adalah sosok Godzilla yang ternyata mengalami banyak perubahan. Yang awalnya, Godzilla ini hanya memiliki tinggi sekitar 80-90 meter.
Tapi di video terakhirnya, tinggi Godzilla diperkirakan mengalami peningkatan sampai ke angka 170 meter. Begitupun dengan struktur tubuhnya, yang mana bentuk akhir dari lempeng di punggungnya terlihat berwarna biru, dan napas atomnya sekarang sudah terlihat dengan jelas, yang mana sebelumnya kita hanya melihat warna putih yang tadi itu kayak semacam kilatan cahaya. Nah, hal menarik lainnya adalah Godzilla Bloodbath dikatakan mempunyai sistem regenerasi dan juga adaptasi yang sangat cepat, yang seakan-akan ini seperti penggabungan regenerasi cepat Godzilla -1 dan juga adaptasi sempurna dari Shin Godzilla. Namun, Bloodbath tentunya lebih mempunyai sisi emosional yang mendalam, mirip dengan sifat Godzilla -1. Tapi Bloodbath ini lebih kompleks. Menurut gua, sisi emosional Godzilla Bloodbath ini terinspirasi dari film Godzilla GMK. Di mana di film Godzilla GMK, si Godzilla ini diceritakan lahir dari arwah para korban perang yang ingin menuntut balas kepada umat manusia. Yang mana hal itu nggak jauh berbeda dengan konteks para korban Hiroshima dan Nagasaki, yaitu sama-sama mengedepankan rasa balas dendam dan juga kesedihan. Latar belakang cerita inilah yang akhirnya disempurnakan, sehingga bisa menjadikan Godzilla Bloodbath ini sebagai salah satu versi Godzilla yang paling menarik dan menyeramkan. Nah, banyak banget yang bisa dieksplor mengenai kelanjutan dari kisah Godzilla Bloodbath ini. Semuanya tergantung bagaimana karakter ini akan berkembang. Menurut gua, yang paling bagus untuk melanjutkannya adalah tetap menggunakan proses mutasi. Karena genrenya itu analog horror. Jadi konsep mutasi untuk karakter monster itu, gua rasa udah pas banget. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada tambahan lain, silahkan tulis di kolom komentar. So, kalau gitu terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Ciao!